Oke, baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam dan selamat datang kembali ke dalam acara Juice You Up yang dipersembahkan oleh YB Sekuritas setiap hari Rabu pada pukul 7.30 malam. Pada malam hari ini kita mau berbincang-bincang dengan Pak Johan selaku Head Manager dari YB Padang. Kita mau berbincang-bincang mengenai judul tema yang ada di sini ya, Low Season Smart Trading. Jadi kita mau belajar gimana sih caranya kita itu bisa trading di masa-masa, mungkin teman-teman sadar ya, di IHSG sekarang ini kan mungkin secara volume, secara transaksi itu tidak sebesar biasanya. Nah, apakah di sana ada kesempatan atau gimana cara kita menggunakan kesempatan ini untuk bisa trading? Nah, kita mau bincang-bincang terlebih dahulu bersama dengan Pak Johan ya. Oke, kalau gitu saya mau undang terlebih dahulu Pak Johan untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Dan kita juga mau bahas bicara naik lagi. Oke, Pak Johan. Oke, Selamat malam Pak Johan. malam Pak Raymond, apa kabarnya? Oke, bagaimana kabarnya Pak malam ini? Sehat, sehat, baik Pak. Baik-baik aja ya? Oke, Iya. baik. Selamat malam juga buat teman-teman yang baru saja bergabung. Selamat malam. Gimana kabarnya semua? Semoga kabarnya baik-baik ya. Nah, Pak John, ini tadi IHSG baru saja ditutup penguat tipis lagi ya, 0,04%. Transaksi juga eh, mendingan ya Pak ya, tapi nggak belum seramai dulu pas Iya. lagi bullish ya. Heeh. Nah, tapi juga asing masih net sell kecil. Nah, kita bincang-bincang terlebih dahulu nih. Gimana menurut Pak Johan kondisi IHSG sekarang ini, Pak? Iya, kalau kita lihat ISG sih udah mendingan ya, lagi Mm-mm, mendingan, udah lepas dari ketakutan-ketakutannya ya, mm-mm, kecemasan fear yang kemarin ini kan sangat besar ya tekanan ke ISG kita, sehingga tiap hari itu kita dijejali berita-berita jelek terus gitu ya, mm-mm, sehingga mm-mm, kita ada yang bikin target 4.700 lah, mm-mm. 4.500, Iya, terus iya. BCA mau ke berapa gitu ya, jadi tiap hari itu berita-berita jelek, tapi sekarang kita lihat tuh udah mulai berkurang, dan Mm-mm, itu kita lihat juga ISG pelan-pelan udah mulai recover, dan sekarang udah berada di atas 6.000 ya, walaupun juga mm-mm, ini juga ya itu masalahnya masalah di volume ya, transaksi kita sangat kecil sekali ya, terutama di bulan Juli ini ya. Nah, mm. kita nggak tahu ya apa mungkin ada efek dari Piala Dunia juga, mungkin juga uh, ada pengaruhnya juga, karena rata-rata biasanya selama Piala Dunia berlangsung itu emang volume transaksi emang agak sepi. Cuma emang ini nggak biasanya, agak sepi ini agak ekstrim. Mungkin juga karena pengaruh faktor asing juga masih terus jualan ya, jadi sehingga Mm-mm, nggak ada inflow dari asing, sehingga yang diharapin lokal gitu ya. Sementara lokalnya udah dihajar selama 6 bulan terakhir, kita udah turun terus gitu ya. Kalau selama ini mm-mm, kan mungkin naik turun, jadi tinggal mm-mm, orang pada mati transaksi. Jadi walaupun sepi nggak se ekstrim ini gitu. Tapi kalau ini mm-mm, kan kita udah 6 bulan kita udah dihajar terus istilahnya, sehingga ya secara mental, secara psikologi, retail sudah pada sebagian ada kapok, ada yang takut gitu ya, sehingga mm-mm, cenderung WNC, apalagi kita lihat asing tiap hari jualan terus gitu ya. Kalau kita lihat mm-mm. secara year to date kan udah 70-an sekian T ya, Iya. net saya gitu. Nah, sehingga itu yang bikin sebagian juga milih buat wait and see dulu deh gitu, atau Mm-mm, gimana gitu, apa mm-mm. P2P ya. Nah, itu sih yang terjadi di kondisi market kita saat ini gitu. Oke. Jadi sekarang apakah market kita sedang masuk masa konsolidasi, Pak, setelah sempat naik dan break 6.000 gitu? Iya, jadi sekarang ini emang lagi konsolidasi, lagi mencoba mencari arah selanjutnya gitu. Apakah dia Mm-mm, bisa terus bertahan, apa dia bisa terus bertahan di atas 6.000, atau mungkin juga turun-turun dikit, kayak mungkin 58, 57 itu masih acceptable ya, masih bisa kita terima gitu. mm-mm. Nah, itu Oke. mungkin kita bakal cari pijakannya baru, atau kalau di istilah di teknikal kan ada bikin swing low ya. Nah, Mm-mm, selama low-nya itu bikin higher low, nah itu masih sehat, masih nggak apa-apa gitu. Nah, cuma itu kita bakal nunggu. Kalau kemarin kan dia udah break 6.000 ya. Nah, mm-mm, secara struktur dia udah bikin higher high gitu. mm. Walaupun emang nggak terlalu kuat, nggak terlalu. Kita harapin ya kemarin waktu 6.000 tuh dia bisa lanjut terus ke 6.100 sampai 6.200. Cuma sekarang kan masih tertahan ya, masih 6.000-an sekian gitu. Hmm, Heeh. ya. Jadi sebenarnya faktor apa aja sih Pak yang saat ini tuh yang paling mempengaruhi selain kan tadi ada asing keluar, terus ada Piala Hmm. Dunia. Kira-kira faktor apa sih yang membuat orang ini kok rasanya masih ada wait and see gitu Pak? Ya, karena kemarin juga
MSCI kan harusnya kan bulan Juni kemarin itu kan udah ada keputusan ya, Mm-mm. keputusan final. Oh kita ini mau di frontier apa di emerging tetap gitu. Mm-mm. Ternyata kita digantung lagi Iya, isiannya gitu di kan. PHP lagi ya. Iya di PHP-in lagi gitu, di prank lagi. Jadi harusnya yang udah kelar selesai kemarin, Mm. ternyata diperpanjang lagi sampai November. Nah ini bikin ya orang pada takut, pada ragu-ragu lagi gitu Mm. untuk masuk di market gitu. Sehingga Mm-mm. ya mungkin ya udah tunggu dulu deh gitu. Apalagi dengan ada berbagai event gitu ya. Mm-mm. Sehingga orang cenderung menahan diri gitu. Kemudian juga kemarin kan eh, berita kan masih nunggu juga berita ada S&P yang mau berikan rating kita. Nah itu kan pada takut juga, semua takutnya kita Mm-mm. bakal di downgrade ya. Bahkan beberapa hari sebelum kemarin ada pengumuman S&P kan sempat ada S&P Dow Jones yang memberitakan Iya. wah kita bakal ada potensi ke frontier nih. Nah itu kan udah pada cemas lagi. Jadi di hari itu selalu ada hal baru yang bikin market tuh khawatir gitu, sehingga Iya. orang makin takut gitu sih. Selama Pak Johan trading pernah nggak sih dengar S&P Dow Jones itu, Pak? Baru kali ini Baru sih. kali ini, Pak. Kan taunya S&P aja daripada S&P Dow Jones lagi. Oke, oke, baik. Tapi kan kemarin S&P juga sudah kasih berita, itu juga salah Positif, satu ya, ya berita positif yang sebenarnya kita sudah tunggu-tunggu ya, Pak ya. Setelah betul. sekian banyak sentimen negatif yang menerpa Indonesia saat ini. Ya, tapi bagaimana Pak dengan perang saat ini kan juga perang mulai melanda lagi, jadi kan harga minyak juga Ya, mulai naik lagi. ya, inilah salah satu perang ini juga menimbulkan ketidakpastian ya. Jadi memang salah satu yang jadi musuh di market ini adalah ketidakpastian. Jadi kita tuh pengennya ada kepastian, ada udah stabil, nah kita bisa enak buat trading gitu. Untuk Hmm. mulai berinvestasi itu orang mulai berani kalau udah ada kepastian gitu ya, terutama asing ya. Nah, tapi dengan kadang-kadang ini sekarang ini kan sementara udah damai katanya, Hmm. udah tekan perjanjian nih, udah mau tanda tangan gitu. Ternyata berapa minggu kemudian kata apa the deal is over katanya gitu kan. Hmm. Perjanjiannya batal. Nah orang kan jadi waduh perang lagi nih, kemudian Hormuznya ditutup lagi. Nah Hmm. kemudian kemarin kata mau dipajakin lagi nih yang mau lewat Hormuz, dipajakin. Padahal kan bukan negara dia gitu ya, tapi dia bisa Hmm. pajakin gitu. Nah jadi kan mungkin orang jadi ini apa lagi nih, mungkin bakal ada konflik apa lagi, ini kan Hmm. bakal menimbulkan apa ya, tensi baru lagi gitu, ada Hmm. konflik baru lagi yang muncul. Ya. Sehingga ini yang bikin ya market itu penuh dengan ketidakpastian gitu. Oke, oke. Nah, terus kan kemarin juga ada kabar baik juga dari US ya, di mana mereka secara inflasinya itu kan sudah melandai jauh lebih Hmm. turun ya, rendah daripada Terus, yang mereka ya, bahkan ini prediksikan selama gitu, 6 tahun terakhir nih yang paling rendah. paling rendah. Nah, tapi kan karena ada perang lagi, terus minyak naik lagi, itu eh, apa ancaman kenaikan inflasi dan kenaikan suku bunganya ke depannya itu bakal muncul lagi ya, seperti ini, Pak. Harusnya sih udah mereda ya dengan adanya berita apa, laporan data ini ya, mungkin untuk sementara untuk Q2 atau Q3 mungkin agak mereda gitu. Tapi nanti kita lihat lagi nih, karena itu kan tiap bulan kan dirilis terus. Nah Hmm. nanti apakah bulan depan apa inflasinya bakal naik lagi atau stabil? Nah Hmm. itu kan bakal direview terus. Jadi emang ketakutan itu harus ada gitu, bakal ada karena emang targetnya kan minimal ada 1 kali lagi ya kenaikan suku bunga ya. Sekali lagi Eh, ya, oke. Ya, nah itu makanya yang diantisipasi oleh market gitu. Oke. Kenaikan 1 kali itu maksudnya yang suku bunga dari US atau dari Indonesia, Pak? Dari Indonesia juga ya, Mhm. kemudian dari US juga rencana kan dia mungkin juga mau naikin kalau ya kondisi dia nggak terlalu bagus gitu. Hmm. Maka dia lagi menimbang-nimbang gitu. Oke. Ya, ya. Ini saat ini kan ISG cukup bertahan ya di 6.000, volume transaksi masih belum terlalu ramai. Tapi Hmm. kalau dengan volume seperti sekarang ini, apakah market itu sedang mengumpulkan tenaga atau sebenarnya sedang kehilangan momentum, Pak? Ya, market ini kalau lebih tepat sih, market tuh lagi kehilangan trust sih, hilang kepercayaan. Jadi Mhm. sehingga lagi mencari arah. Jadi arahnya apakah dia masih mau turun, nggak mau juga karena udah selesai gitu, maksudnya segala Mhm. berita negatifnya udah keluar semua ya, belum ada Mhm. hal baru yang secara ekstrim bisa membuat IHSG kita rontok gitu ya. Mhm. Maksudnya nggak ada hal baru lagi karena ada perang pun, oh ya orang udah biasa aja gitu, oh nggak terlalu gimana-gimana gitu. Kecuali Mhm. ada perang baru lagi gitu ya, misalnya Amerika serang Kuba atau apa, nah itu pun beda lagi ceritanya. Tapi kalau masih
US Iran kayak sih orang udah bosan lah istilahnya udah kebal Hmm. gitu para pelaku pasar. Jadi kalau jadi market itu lebih mencari apa nih sentimen positif apa nih yang bisa Hmm. katalis yang biar ESG itu bisa naik mencapai 6.300 6.000. Jadi Hmm. harus ada sesuatu yang biar investor tuh mau buat chip in lagi, mau berinvestasi gitu. Jadi Oke. sekarang ini dia lagi menunggu hal seperti itu. Makanya market itu kayak ogah-ogahan mau naik nggak terlalu, mau turun juga nggak terlalu juga gitu. Oke. Kalau menurut Pak Johan sendiri, katalis apa sih yang dibutuhkan IHSG itu untuk bisa naik lagi, Pak? Ya, yang pasti katalisnya dari asing juga pasti ada ya. Dari asing ya. Kemudian juga mungkin dari dalam negeri kita ya, pasti juga indikator ekonomi harus diperhatikan ya. Indikator ekonomi kita seperti kurs USD ya, kurs kita apakah menguat. Kemudian Mhm. juga GDP kita, inflasi kita. Kemudian yang mungkin baru-baru ini kayak trade balance kita ya, defisit perdagangan kita apakah eh, masih defisit apa enggak gitu. Karena kemarin kan sempat defisit ya. Hmm. Nah, itu yang harus diperhatikan, beban utang kita. Nah, kalau segala indikator itu udah mulai membaik, nah itu pasti memberikan ya, imbas, memberikan efek positif ke market. Nah, tentu Hmm. juga lain dari asing yang juga misalnya memberikan rating yang bagus ke Indonesia, kayak kemarin S&P, kemudian MSCI apakah nanti bulan Agustus udah mulai ada apa nggak nge-freeze lagi gitu ya. Yang mana tahu mungkin nanti dibuka nge-freeze-nya udah ada penambahan apa saham-saham Indonesia yang masuk MSCI, nah itu bisa menjadi satu katalis lagi buat Oke. bursa kita. Kalau informasi freeze atau enggaknya itu apakah di November atau lebih awal, Pak, sebenarnya? Eh, Agustus bisa sih sebenarnya. Agustus ya? Kalau yang November itu kan dia pengen penentukan final dari status kita, apakah Hmm. masuk emerging, tetap emerging atau turun ke frontier gitu. Dan dia Hmm. memantau apakah ini dari apa regulasi benar-benar dijalankan nggak, keseriusan pemerintah kita menjalankan regulasi apa reformasi yang dikerjakan, apakah benar-benar konsisten dan Hmm. sebagainya. Hmm. Oke, oke. Jadi kira-kira apa indikator utama yang Pak John perhatikan ya untuk menentukan apakah market itu masih sehat meskipun volumenya itu sedang masih rendah gitu, Pak? Ya, kalau saya sih yang pasti sih kita lihat, saya lihat sih struktur market ya, struktur market. Hmm. Jadi apakah marketnya nggak bikin new low lagi nggak gitu, atau Hmm. dia turun, apakah turunnya bisa bikin higher low Hmm. atau ada tertahan apa enggak? Karena ketika dia naik, apakah dia bisa bikin higher high apa enggak? Nah itu kita bisa lihat, oh ternyata ini koleksinya mungkin koleksi sehat. Jadi kita juga bisa pakai misalnya indikator kayak indikator MA5, MA20. Ya mungkin untuk jangka menengah kita bisa pakai MA20 ya. Kalau Hmm. MA5 mungkin terlalu cepat gitu, masuk sering sering false signal gitu, sering naik turun bermain-main di area situ. Tapi kalau Oke. untuk lebih firmnya, lebih untuk jangka menengah, mungkin kita pakai MA20 gitu. Jadi ketika udah di atas MA20, harusnya sih udah agak aman ya. Nah, Hmm. mungkin kalau udah di bawah MA20, nah itu baru kita lebih was-was lagi, lebih waspada gitu. Hmm. Apalagi kalau udah jebol lagi MA5, ya udah deh itu udah confirm bakal turun Oke. lagi gitu. Kalau sekarang kondisi ISG, Pak, dalam di atas EMA berapa di sekarang? Ya, sekarang masih udah di atas MA20 sih. Cuma masih di atas MA5 juga. Jadi Mhm. sebenarnya udah cukup oke. Cuma memang masih di bawah MA20 ya. MA50. Masih di Hmm. bawah MA50. Jadi Oke. ya tengah-tengah lah istilah gitu. Oke, baik. Kalau bagi teman-teman semua yang mau bertanya sesuai dengan tema pada malam hari ini, bisa langsung dituliskan ya di kolom komentar di bawah sini. Nah, ini kan sekarang banyak trader juga ngerasa market itu kurang enak ya. Misalnya ada yang baru naik sebentar, langsung dibanting lagi, baru ISG baru mulai bangkit, tiba-tiba ada sentimen yang nggak enak gitu. Pak, menurut Pak John sendiri, apakah justru kondisi ini adalah saat yang terbaik untuk membangun posisi, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita lihat sekarang, nah harga sebenarnya udah cukup murah ya kita lihat. Walaupun dibandingkan harga low mungkin udah nggak harga low kali ya, udah nggak paling bawah kali. Tapi secara overall itu harganya cukup murah gitu. Sehingga kalau bagi yang mau swing atau mau invest, sebenarnya ini udah mulai boleh kumpulin gitu, udah mulai akumulasi pelan-pelan cicil beli gitu. Karena Oke. apa? Nah, karena ya market ini kan lagi mencari arah gitu ya. Kalau Hmm. kita lihat ya, tinggal kita atur kita punya posisi ya. Gimana kita ngatur posisi supaya money management kita tuh
nggak kebablasan gitu. Sehingga nanti ketika ada risiko pun kita bisa minimalisir risikonya gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya ini momen yang cukup baik ya kalau kita mulai mau akumulasi gitu. Karena Hmm. harga-harga kan udah mulai terdiskon dan pergerakan juga nggak terlalu kencang kan. Jadi yang main-main santai sih masih oke gitu. Yang main-main santai. Oke. Nah, Hmm. kalau strategi saat ini yang paling tepat untuk dilakukan tuh strategi untuk trading seperti apa, Pak? Kalau strategi sih mungkin buy dekat-dekat support ya. Jadi beli ketika dekat-dekat support ya. Hmm. Hindari sih buy on breakout ya karena sering false gitu, sering false karena ketika harga udah naik tinggi orang cenderung buat TP gitu karena Hmm. orang takut maksudnya ya udah marketnya nggak terlalu kuat, kemudian yang mendorong harga ke atasnya nggak ada gitu, maksudnya nggak terlalu banyak yang mendorong karena Hmm. asing nggak masuk ya, kebanyakan jualan. Kemudian well-well-nya ya paus-paus pemain gede juga cenderung juga nggak terlalu main gitu. Sehingga Hmm. yang buat mendorong harga buat naik ke atas tuh boleh dibilang hanya sedikit gitu. Sehingga kalau mau, hanya kan orang pada retail yang seringnya psikologi retailnya ketika harga udah naik kan mereka pengen jualan. Hmm. Sehingga ketika itu harga cenderung untuk turun lagi. Nah ketika harga turun itu yang mau nahan harga ini nggak ada. Mereka biarin harga turun bawah, jadi mereka baru tampung lagi. Jadi emang Hmm. strateginya jangan terlalu ngejar harga yang udah tinggi gitu. Jadi tunggu, dia pasti akan balik lagi ke bawah gitu. Sampai Hmm. betul-betul ada momen yang sentimen yang betul-betul bisa membuat ISG kita itu benar-benar strong movement ya. Nah itu mungkin Oke. baru boleh kejar. Oke. Jadi buy on support, buy on weakness itu salah satu yang bisa dilakukan saat ini ya, Pak ya. Iya. Akumulasi juga termasuk ya. Cuma Mm-mm. tentunya mesti pastikan sahamnya yang fundamentalnya kuat ya. Iya. Nah, tapi saham-saham HSC itu ada dampaknya nggak, Pak, dengan market saat ini? Iya. Untuk saat ini ya sebenarnya kalau bagi kita ya emang kita buat hati-hati aja sih karena kita tahu bahwa informasi ya bahwa ini Hmm. saham ini terkonsentrasi gitu, yang Hmm. pegang satu pihak gitu ya, sehingga itu Hmm. gampang sekali dimanipulasi gitu, gampang sekali naik turunnya. Jadi kita pun ketika kita tahu, wah ini sahamnya lagi naik tinggi, wah, ini masuk AST ya, kita harus tahu ini berarti suatu waktu kita bisa diturunin gitu. Nah jadi kita harus lebih waspada ya. Jadi Hmm. AST itu sangat membantu sekali. Hmm. Dimana kita tahu, oh kalau mungkin selama ini kita nggak tahu ya. Mungkin kita tahunya beberapa gitu, tapi sekarang ini kan ada 57 desa ya. Jadi Hmm. sebenarnya kita agak terbantu. Oh ternyata ini yang selama ini kita pikir nggak ASC, ini kita baru tahu oh ternyata ini ASC gitu. Hmm. Hmm. Nah itu membuat kita bisa lebih hati-hati gitu. Sehingga kalau kita mau trading saham ini, ketika dia tahu bahwa ini mulai naik atau mungkin dalam tanda petik mulai rally, ya kita tahu bahwa ini pasti digoreng oleh satu pihak gitu, nggak Hmm. murni demand pasar gitu. Ya. Sehingga kita bisa lebih hati-hati mengatur strategi ataupun mengatur money management kita gitu, supaya nggak udah tahu wah ini lagi tinggi kita all in. Nah itu kan bahaya ya karena kita tahu ini dimainin oleh satu pihak aja Ya. gitu. Ya. Saat ini ada nggak saham dari HSC itu yang masih ada di MSCI atau di FTSE, Pak? Kayaknya Kan nggak yang ada. kemarin yang Brandes, Asa kan sudah dikeluarin Iya, semua. udah. Yang satu saya notice ada DCI itu ada di ini nggak ya? DCI apa udah keluar ya? Uh, Tapi DCI itu emang dari dulu emang udah pada tahu sih ya kayaknya. Hmm. Emang sepi sih. Maka dia stock split kan buat itu Iya, kan iya. angka dia ratusan ribu. Maka dia stock split buat untuk menekan likuiditas. Tapi Iya, ternyata iya. masih masuk ASC juga. Uh, Oke, oke. Ini ada yang tanya di kolom pertanyaan, IHSG sudah uptrend atau masih konsolidasi? belum uptrend ya. ESG ini masih konsolidasi ya. Mungkin ini kita katakan rebound dalam jangka pendek ya, dalam very Hmm. very short term. Jadi ya mungkin 1-3 bulan ke depan ya mungkin masih akan berkutat di area-area mungkin 5.800 sampai 6.300 gitu. Nah mungkin setelah udah kita bisa katakan IHSG itu uptrend kalau mungkin bisa nyampe 6.700 ya. Jika udah stabil di 6.500 sampai 6.700, nah itu mungkin udah mulai awal dari uptrend gitu, awal dari Hmm. uptrend. Nah itu baru mulai ada perubahan. Masih cukup panjang perjalanannya. Tapi saat ini Pak, market itu apakah sebenarnya sudah price in dengan kemungkinan kenaikan suku bunga sekali lagi itu Pak?
Kalau kita lihat dengan kondisi sekarang sih kayaknya masih belum ya. Belum ya? Karena emang selama ini yang bikin turun itu kan karena itu ya, apa namanya, kita takut maksudnya para investor itu kan pada takut gitu. Karena emang Hmm. ada dari MSCI, Hmm. ada dari FTSE, kemudian Hmm. dari itu kan asing kan terus menekan kita gitu. Terus Hmm. menekan kita sehingga yang bikin IISG kita itu turun kan karena faktor ketidakpercayaan dari luar itu. Jadi bukan Hmm. karena ada faktor ekonomi dan sebagainya. Tambah dari kebijakan dari pemerintah kita gitu ya. Nah Hmm. itu kan bikin itu menambah beban gitu, nambah beban tekanan jual kepada IISG. Jadi itu belum memperhitungkan kondisi suku bunga dan sebagainya gitu. Hmm. Oke. Ini dari Laura bertanya, sektor energi di kondisi sekarang ini lagi oke nggak Pak untuk kita mulai beli? Oke sih, karena salah satu yang cukup main saat ini emang salah satunya memang sektor energi ya. Selain Hmm. dari perbankan kan emang udah murah ya, tapi emang yang menggerakkan IISG kita itu emang saham-saham berbasis sektor energi kayak ketika harga minyak mulai naik itu sampai berbasis minyak naik, kemudian Hmm. juga pegas, Hmm. PGO, kemudian juga harga batu bara juga pada naik. Jadi kita sebagai negara pengekspor komoditi yang cukup besar, kita diuntungkan dengan kondisi perang ini karena kita pengekspor gitu. Itu yang Hmm. membantu devisa kita gitu, sehingga kita nggak terlalu parah dibanding negara-negara lain gitu. Jadi dengan ada perang ini, maka uh, saham-saham bergerak di sektor komoditi ya sebenarnya cukup menarik ya, bahkan Hmm. jadi salah satu penggerak utama yang Hmm. ada di market kita saat ini gitu. Oke, oke. Nah, tapi kemarin saya lihat hari ini terutama ya, ada beberapa bank yang asing mulai sedikit net buy kecil di Hmm. saham Ya. perbankan. Kalau Uh, kayak gitu tuh sebenarnya kayak mulai akumulasi atau hanya mereka trading biasa sih, Pak? uh, Ya mungkin mulai ya itu sama kayak kita mulai nitip sendal dulu, mulai kayak Ya, ini udah mulai menarik, boleh deh kecil beli dikit-dikit sambil ya lihat angin dulu gitu ya ya. kayak ini. Karena kan S&P kan udah memberikan rating yang oke ya, stable outlook, udah nggak Ya. menurunkan rating ya, jadi sehingga ya mungkin I think sebagian ya pikir ya kayak ini emang secara valuasi udah murah ya, apa salahnya kita beli gitu, karena yang Hmm. menjadi secara valuasi kan emang saham-saham ini kan emang udah murah gitu, tapi yang Hmm. bikin asing takut kan karena masalah kepercayaan ya, masalah Ya. trust, masalah itu. Nah itu sehingga secara ekonomi sih nggak ada masalah gitu, tapi kan masalah faktor-faktor Ya. eksternal itu yang bikin mereka jadi ragu dan takut. Jadi ketika dapat suntikan berita kayak gitu ya mereka mungkin ya udah deh boleh deh coba coba dikit dulu gitu istilah gitu. Titip sandalnya mereka beda, Pak ya. Iya, pandangan mereka sama kita beda. Sandalnya beda. Sandal mereka puluhan M ya. Nah, ini kan kalau misalnya kayak asing tadi titip sandal akumulasi. Biasanya kan kalau akumulasi itu ya naik turun naik turun naik turun kayak sideways Iya, itu ya. iya. Tapi gimana cara kita bisa membedakan Pak saham itu lagi diakumulasi atau saham itu sebenarnya lagi kehilangan momentum? Ya, mungkin kalau kita bisa lihat dari itu ya, dari struktur market juga ya. Yang pertama Hmm. kita lihat pasti broker summary kita cek juga gitu. Jadi Hmm. ketika harganya lagi sideways, konsolidasi, ketika harga lagi turun, siapa nih yang rajin beli gitu. Hmm. Broker apa aja nih yang beli, yang rajin beli gitu. Nah itu Hmm. kita bisa lihat. Nah kemudian selama harganya nggak bikin new low, nggak rusakin struktur, nah Hmm. itu berarti kita lihat bahwa ini ada akumulasi nih, ada yang Hmm. jagain nih gitu, Hmm. Hmm. sehingga harga dia stabil gitu. Nah, mungkin ya emang saham-saham itu memang kadang membosankan lihatnya ya, nggak ada Hmm. pergerakan gitu ya. Nah, Hmm. tapi ya akumulasi maksud itu pelan-pelan, Hmm. sehingga ya, dia bilang mau turun sih, setiap mau turun sih pasti ada yang jagain, ada yang beli, Hmm. walaupun dikit-dikit. Nah, tapi kalau udah mulai kehilangan momentum, mulai itu biasanya udah strukturnya udah rusak, kan tiba-tiba dia udah langsung patah tren istilahnya, atau ketika dia lagi sideways itu dia langsung jebol ke bawah dalam satu candle yang panjang. Nah itu kita lihat wah ini kayaknya udah hilang momentum nih gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Kalau earning season ini apakah bisa termasuk jadi katalis positif atau gimana? Kalau untuk earning season itu? Ya earnings itu mestinya positif ya, Hmm. biasanya sih positif, apa laporan Q2 yang kita bakal nunggu ya gitu. Hmm. Nah cuma ya kita ya itu biasanya efeknya mungkin cuma sebentar ya, Bentar ya. sebentar temporary gitu ya, karena orang balik lagi karena orang pikir
ekonomi kita nih masih belum baik-baik saja gitu. Ya Hmm. karena banyak yang masih skeptis gitu ya, masih nggak percaya gitu ya. Ya ketika laporan rilis pun ya harusnya sih udah price in ya sebagian gitu. Kecuali memang ada tiba-tiba yang di luar ekspektasi, tiba-tiba dari rugi tiba-tiba jadi laba kayak Hmm. kemarin kan MDKA gitu ya. Hmm. MDKA, IMFN, nah itu kan di luar gitu ya, di luar ekspektasi orang gitu. Dia dari tidur awalnya rugi, tiba-tiba dia berbalik laba. Nah, itu yang mungkin diincar gitu. Tapi kalau misalnya ada kenaikan sedikit atau mungkin ada apa stabil atau ini kayak sih nggak terlalu pengaruh gitu. Hmm. Oke, oke. Buat teman-teman yang bertanya tentang emiten, bisa langsung join di Morning Juice ya besok pagi, setiap hari Senin sampai Jumat, 8.15 sampai dengan 8.45. Karena malam hari ini Juice Up kita akan berfokus kepada edukasi ya. Oke, dan kita nggak membahas emiten secara spesifik. Nah, Pak John, kalau saat market lagi low season seperti sekarang ini, apakah lebih menarik untuk berburu big caps yang sedang diskon, atau saham dividen, atau second liner, Pak, yang sedang diakumulasi? Sebenarnya dua-dua menarik sih. Tergantung kita mau tipe seperti apa gitu. Hmm. Bagi seorang yang swing trader atau Hmm. invest ya, pasti nyarinya saham-saham yang big cap ya, yang dividend play, cari yang udah murah, sehingga otomatis kan yieldnya itu makin tinggi gitu. Hmm. Nah itu udah mulai akumulasi. Nah sementara kalau bagi yang mau trader gitu ya, mau trader mau cari capital gain, nah pasti nyari saham-saham yang lapis kedua gitu. Lapis kedua, yang Hmm. mungkin lah ada potensi nih untuk dia spike ke atas gitu. Udah mulai Hmm. cari yang sideways, yang lagi dekat-dekat support tadi Hmm. yang mungkin kira-kira harganya lagi terdiskon nih, lagi lumayan salah harga istilahnya. Nah, ini bisa dibeli gitu. Nah, itu dia kan bisa gunakan manfaatin hal-hal seperti itu Hmm. gitu. Oke, oke. Terus menurut Pak Johan sendiri, kira-kira apa ciri-ciri saham yang menarik atau layak untuk masuk ke watchlist Pak saat ini? Ya, yang pasti sih saham itu sama udah mantul dari bottom ya. Hmm. Udah bikin ya minimal kayak V-shape atau huruf W gitu ya, huruf W atau huruf U gitu ya. Udah bikin apa cekungan di bawah gitu. Nah, itu berarti kan dia udah mulai rebound dari bottom ya. Hmm. Nah, itu sih menarik. Kemudian juga kita lihat apakah dia udah di atas MA5 atau MA20 ya. Hmm. Yang minimal berada di atas MA5 kalau buat trader jangka pendek ya. Tapi kalau mau lebih aman lagi ya mungkin nunggu di atas MA20 gitu. Nah kemudian Hmm. kita juga perhatikan ketika IHSG koreksi, ketika mulai koreksi dalam, apakah dia bikin new low apa enggak gitu, apakah dia mulai break structure apa enggak gitu. Hmm. Nah itu kita juga perhatikan hal itu. Nah, kalau sahamnya udah kuat, misalnya udah nggak bikin new low, udah nggak break structure, kemudian dia stabil di atas MA5 atau MA20, nah itu sih udah boleh masuk watchlist gitu. Hmm. Oke, tapi sekarang rata-rata polanya itu mirip-mirip ya dengan IHSG. Mereka break, terus kayak seakan-akan membentuk double bottom gitu Pak ya? Iya, hampir mirip-mirip. Mirip-mirip semua ya? Heeh. Jadi lagi tinggal tunggu sebuah katalis yang positif yang bisa dorong semua. Iya. Oke, oke, oke. Ah, eh, apakah teman-teman ada pertanyaan mengenai topik atau tema pada malam hari ini? Oke, kelihatannya Pak masih banyak yang wait and see juga. Nah, jadi kira-kira dari Pak Johan sendiri apa ya nasihat yang bisa diberikan atau ada pesan-pesan yang bisa diberikan untuk kita semua Pak mengenai tema pada malam hari ini, terutama ketika ISG juga lagi transaksinya lagi nggak terlalu rame gitu. Iya. Ya di masa-masa seperti ini ya ibaratnya masa-masa kering ya, masa-masa kering ya mungkin juga sinyal nggak terlalu banyak ya. Kalau Mm-mm. teman-teman yang tipe trading scalping, tipe itu mungkin agak susah ya mencari saham-saham seperti itu ya, Mm. yang mau trading cepat gitu. Ya mungkin pesan saya mungkin harus lebih banyak sabar ya, banyak sabar, menunggu momentum yang pas, dan kemudian baru kita mulai masuk gitu. Jadi jangan maksain diri untuk trading kalau emang belum yakin, jangan maksain lah. Kadang-kadang ada sebagian orang kan maksain, wah pengen nih ada tiap hari pengen jual beli atau apa ada. Mm. Lebih baik kita menunggu karena salah satu strategi yang menunggu itu juga salah satu strategi gitu. Jadi Mm. ada aksi buy, ada aksi sell dan aksi waiting gitu. Jadi ketika kita menunggu itu juga sebenarnya salah satu strategi yang bisa kita terapkan gitu. Jadi ketika Oke. kita menunggu, ya kita menunggu satu momentum yang baik. Kita Mm. menunggu misalnya harga turun dekat support. Mm. Nah, karena kita tahu atau ketika dia benar-benar udah ada satu momentum sehingga dia bisa
break resisten gitu. Mhm. Nah, berarti seringnya sih kita lebih baik menunggu dekat area-area support sih. Oke. Kalau dari Pak John sendiri, sekarang tiap hari masih tetap trading atau banyak short trade atau swing atau maksudnya masih banyak menunggu, Pak? Banyak menunggu sih, Banyak banyak menunggu menunggu. ya? Tapi Oke. ada juga sih trade tapi sih porsi lebih kecil ya dari biasanya ya. Ya, ya. Udah agresif seperti dulu. Oke. Dari Bu Shelly bertanya, Pak, apakah saham-saham yang melakukan right issue aman untuk diikuti dengan kondisi market sekarang ini? Terima kasih. Ya, untuk right issue ya kita balik lagi, kita cek lagi ya prospektusnya ya. Mhm. Tujuan right issue seperti apa, yang paling apakah rasionya menarik apa enggak, kemudian tujuan dia right issue buat apa. Mhm. Nah, jadi kita anggap kondisi emang lagi baik-baik saja, ekonominya perusahaan jalan dengan as usual, dengan kita analisa seperti itu. Jadi ketika kita lihat ini kayaknya ini oke, yang penting juga ada pembeli siaga apa enggak gitu. Jadi ketika Hmm. ada pembeli siaga, kemudian apa komposisinya menarik, ya kita boleh ikuti. Tapi kalau nggak ada pembeli siaga, kemudian juga penggunaan dana juga nggak jelas buat apa, Hmm. nah mungkin kita hindari. Jadi itu balik lagi ke isunya prospektus perusahaan itu sendiri gitu. Hmm. Oke, oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bu Shelly. Semoga menjawab ya. Ada salam, Pak, dari Ibu Mamawati. Malam, Pak. Malam, Bu, Oke. ada yang mau ditanyakan? Iya. Oke, kalau gitu, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman semua? Apakah ada yang mau disampaikan lagi, Pak John? Mungkin ada pertanyaan yang tadi saya nggak tanyakan, tapi menurut Pak Johan itu perlu ditanyakan. Ada yang Apa kelupaan ya? nggak ya? Ya udah semua ini ya. Udah semua kayaknya. Nggak ada lagi. Oke, Oh. ya. Oke, sudah pas jam 8 hari ini. Mm-mm. Oke, ya. Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ya, terima kasih juga Pak Johan yang sudah memberikan insight kepada kita semua mengenai kondisi market saat ini, apa yang harus kita lakukan ketika market dalam kondisi low season atau dalam volume transaksi yang masih rendah. Dan di dalam situ pun sebenarnya ada opportunity yang bisa kita ambil. Tapi yang pasti kita jangan pernah menyerah, kita tetap terus belajar. Dan jangan lupa ya, untuk kita tetap terus doakan Indonesia dan market supaya menjadi lebih baik lagi. Ya, oke, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, bersama dengan saya Raymond dan Pak Johan, kita mohon pamitan terlebih dahulu ya. Sampai jumpa, Sampai selamat jumpa. malam semuanya. Selamat Bye-bye. malam.